Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Profil Abdul Majid, banteng tua di parlemen baru. Persidangan yang istimewa. Itulah sidang umum MPR kali ini. Istimewa karena tak hanya menjadi titik penentuan nasib bangsa kembali tenggelam dalam kemandekan status quo atau melaju menuju Indonesia baru, tapi juga laku demokrasi yang menyenangkan, baik sebagai sebuah tontonan maupun pendidikan demokrasi. Itu tentu saja karena kemarakan interupsi dalam persidangan akbar itu. Lebih dari itu, selaan tadi tak hanya dilakukan wajah-wajah baru, tapi juga politisi kawakan, semisal Hartono Mardjono. Bahkan karena interupsi keras pihak Mardjono, politik dagang sapi yang dilakukan para elit fraksi bisa buyar. Meskipun kita tahu laju Akbar Tanjung menuju ke kursi ketua DPR tak bisa lagi dibendung. Selain Hartono, bintang persidangan pertama DPR periode 1999-2002 itu adalah sang pemimpin sidang. Dengan kesabaran yang alot, santai dan nyaris main-main, ia meladeni semua interupsi tadi. Rupanya usia dan pengalaman mengaruniai Abdul Majid, pemimpin sidang itu, dengan kemampuan tersebut. November nanti, ayah 9 anak dan kakek 25 cucu itu bakal berusia 82 tahun. Dengan rekor usia seperti itu, dia menjadi anggota DPR MPR tertua. Tak mengherankan jika ia ditunjuk menjadi pemimpin sidang pertama. Karena tak juga memimpin sidang MPR, saya kan hanya yang pertama. Selanjutnya akan diputuskan dipimpin dari utusan golongan Suyitno. Katanya menyebut teman satu kelompok arisannya itu. Adapun awal pengalaman politik, tentu saja Majid bukan anak kemarin sore. Selain berkecimpung sejak duduk di Mulo dan menceburkan lebih dalam setelah kemerdekaan diproklamasikan, ia juga sempat menjadi sekjen PDI dalam kurung 1971-1981. Selain menjadi sekjen PNI dalam kurung 1971-1973, setelah partai itu dipaksa rezim Orde Baru berfusi dengan sejumlah partai lainnya. Saya bersama Pak Isnaini memang sempat dituduh menjual PNI kepada PDI, kata Majid Rabu malam 6 Oktober silam. Padahal selain didukung musyawarah nasional PNI, fusi tersebut tak bisa dihindarkan. Ketika itu kami tidak berhadapan dengan money politik, tapi pistol politik, katanya. Maka di ruang kerjanya yang riuh, rak tinggi berisi berkas-berkas dan deretan piala serta botol kosong di atasnya. Di sebelah sana, di belakang meja kerjanya yang juga tak kalah ramai, bergantungan
belasan tongkat kayu yang beberapa diantaranya berhiasan batu-batu, belum lagi meja lain dan pesawat televisi tua dan exhaust fan yang difungsikan sebagai kipas angin. Berkisahlah lelaki tua itu. Pertama-tama secara formal memang dalam kerangka penyederhanaan partai itu ada tap MPR-nya, tapi dalam kenyataannya fusi itu digarap dari bawah. Cabang-cabang partai dipaksa berfusi sehingga kemudian timbul desakan dari bawah terhadap pemimpin partai dalam kurung DPP di tingkat pusat. Maka kami terpaksa harus menerimanya, tutur Majid. Ketika itu pihaknya lalu mengirim kawat ke cabang-cabang agar fusi di tingkat bawah itu dihentikan, diambil alih oleh DPP. Dan 20 Januari 1971 itu secara resmi PNI berfusi ke dalam PDI. Sepekan kemudian pihaknya menggelar musyawarah nasional PNI yang mengesahkan fusi tersebut. Dalam musyawarah nasional yang dihadiri sesepuh PNI, Pak Sunaryo dan Pak Ishak, salah seorang pendiri PNI yang waktu itu masih hidup, memberikan fusi dengan partai-partai lain. Dan yang diamanatkan adalah bahwa PDI digunakan sebagai alat perjuangan demi bangsa dan negara, kata Majid yang mengingat usianya, daya ingat dan keruntutan berpikirnya cukup mengagumkan. Dengan fusi itu berarti eksistensi PNI tidak ada. Ketika itu kami mengeluarkan selebaran bahwa fusi bersifat otomatis. Artinya semua anggota partai yang berfusi otomatis menjadi anggota PDI, kecuali mereka yang menyatakan tidak setuju secara tertulis. Saya sebagai sekjen tidak pernah menerima satu pernyataan dari siapapun, tidak dari Ibu Supeni atau Pak Manai Sopiaan. Jadi tidak ada satupun yang tidak setuju terhadap hasil fusi bersama 4 partai yang lain, kata Majid menyebut tokoh-tokoh PNI lainnya. Pernyataan tidak setuju katanya justru muncul belakangan, ketika PDI mulai dirundung masalah. Mereka menganggap bahwa PNI masih ada, sebab untuk membubarkannya harus melalui Kongres. Mereka tidak tahu bahwa kami sudah mengadakan munas dalam ADART PNI. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa untuk membubarkan PNI perlu melalui Kongres, kata Majid. Mereka mengatakan pasti ada. Lalu saya ajak bertaruh. Kalau ada, saya akan memberikan 100 juta rupiah. Jika tidak ada, mereka memberikan 1 juta rupiah kepada saya. Padahal saya nggak punya duit. Buat saya 100 juta rupiah itu banyak loh, ujarnya. Hasilnya PNI memang mati. Setidaknya sampai Supeni kemudian menghidupkannya lagi ketika angin reformasi berembus. Kalau Ibu Supeni, Pak Probo atau yang lainnya kemudian mendirikan PNI lagi, itu karena mereka tidak membaca ADART PNI. Tapi sebenarnya bila kemudian lahir kembali PNI, itu tidak masalah asalkan tidak dibarengi dengan pernyataan yang menyalahkan fusi menjadi PDI, kata Majid. Bila Majid bersikap realistis terhadap desakan dan kondisi yang ada saat itu, bisa jadi hal itu tak lepas dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jauh sebelum itu ia pernah dipaksa melakukan hal tersebut. Sebut saja ketika ia masih duduk di Mulo
sekolah menengah pertama zaman Belanda. Aktivitas politik saya sebenarnya sudah dimulai dari Indonesia Muda di kelas 0 mulu, kata Majid seraya menyenderkan tubuhnya di punggung kursi goyangnya yang keempat kalinya dibebat dengan kawat itu. Adalah salah seorang kakaknya yang menjadi ketua IM cabang Jember. Satu kali menjelang peringatan Orde Oranye, pendiri kerajaan Belanda, sang kakak mengeluarkan instruksi agar murid-murid mulu memboikot perayaan kerajaan pro penjajah itu. Namun senior-seniornya di Mulo kecut dengan instruksi itu. Si kakak tak kehilangan akal. Kelas persiapanlah yang jadi sasaran. Toh kalaulah kelas ini bersedia memboikot, semua kelas di atasnya praktis akan ikut memboikot. Mereka tak bisa jalan jika kelas kami tak bisa ikut, kata Majid. Di antara siswa kelas pemulaan Mulo itu, Majidlah yang paling bandel. Dialah yang jadi pionir pemboikotan itu. Kami tetap datang ke lapangan tempat perayaan dilakukan, tapi tidak masuk tenda utama. Kami hanya menonton acara lain yang ada, katanya. Padahal selain diberi persen duit setalen, setiap siswa yang hadir berhak pula mendapat jatah roti. Dan roti, kata Majid, adalah makanan impiannya ketika itu. Meskipun ayah saya seorang asisten wedana, ketika meninggal dunia beliau tidak meninggalkan apa-apa. Saya sekeluarga dihidupi kakak saya yang paling besar, yang ketika itu juga sudah jadi asisten wedana atau camat, kata anak keempat dari 9 bersaudara itu. Pendek kata, rencana boikot anak-anak muda itu berlangsung mulus. Selain terlaksana, Majid pun terbebas dari hukuman. Memang ada anak yang membuka mulut bahwa sayalah yang memimpin pemboikotan itu. Tapi disinilah adilnya orang-orang Belanda. Karena tak ada saksi lain yang membenarkan pengakuan teman itu, saya bebas, tak kena apa-apa, katanya sambil terkekeh. Bebas tidak juga. Beberapa waktu kemudian, sebuah telegram dari kakak sulungnya yang jadi asisten wedana itu memintanya segera pulang. Tak disebutkan ada apa atau bagaimana, saya langsung minta izin pulang, katanya. Sesampai di rumah abangnya, dilihatnya sang ibu tengah menggoreng kerupuk di dapur. Artinya yang semula sempat ia khawatirkan tidak terbukti. Ketika malamnya si abang datang, ia malah meminta Majid meneruskan tidurnya. Kata kakak saya itu, besok saja kita bicara. Kata Majid, toh besoknya ia malah diajak melancong ke sejumlah desa. Dan apa yang menjadi sebab ia dipanggil pulang, tak juga dicetuskan sang kakak. Itu baru keluar esoknya ketika ia memberanikan diri untuk bertanya. Itu loh Jid, Indonesia Raya, Indonesia Rayaan itu loh, kata sang kakak. Rupanya kelakuan Majid di sekolah yang sempat menyanyikan Indonesia Raya bersama teman-temannya dan juga aksi boikot yang dipimpinnya sampai juga ke telinga gubernemen, dan yang ditekan justru sang abang yang selama ini jadi tulang punggung keluarga.
Peristiwa inilah yang membuat saya membenam dalam salam semangat Indonesia Raya, ucap Majid. Mungkin hal seperti itulah yang menimpanya ketika pemerintah Orde Baru memintanya memfusikan PNI ke dalam PDI. Saya ini PNI ASU, katanya. Kita tahu sayap PNI yang satu ini kerap disekutukan dengan PKI. Artinya di awal Orde Baru bahkan sampai jauh kemudian mereka bisa jadi sasaran empuk rejim ketika itu. Hanya untuk Majid dia menjadi kekecualian. Kendati sempat jadi staf PM Ali Sastroatmijoyo, ketua sekaligus tokoh PNI, usaha pemerintah Orde Baru untuk mematikan karier politik dan kehidupan ekonominya tak segencar yang menimpa PNI ASU lainnya. Dan itu menurut Majid karena jasa Subono Mantovani, tokoh yang mengadili Subandrio dan kemudian jadi ipar B.J. Habibie. Selepas peristiwa G30S, pemerintah Orde Baru melakukan screening besar-besaran. Tentu saja Majid termasuk menjadi sasaran, dan Subonolah yang kala itu masih berpangkat kolonel yang melakukan screening terhadap Majid. Saya disodori sebuah kuesioner untuk diisi, kata Majid. Di sana antara lain tertera pertanyaan, bagaimana sikap saudara terhadap Bung Karno? Bung Karno adalah orang yang berjasa pada bangsa dan negara. Sebagai manusia, Bung Karno punya kekilafan. Saya murid Bung Karno, tapi saya tidak kultus individu, kata Majid menyebut jawabannya. Melihat jawaban itu, Subono langsung memberi hormat secara militer. Lah, saya tak salah memilih idola politik, kata Subono. Lah, rupanya demikian kisah Majid. Subono mengidolakan dirinya. Melihat sikap Majid yang jujur, militer itu pun semakin takzim dan memuji kuesioner saya yang lebih jujur dibanding anggota kabinet lainnya. Menurut Subono, sebenarnya surat pernyataan bebas PKI itu telah dibuat sebelum interview itu sendiri. Surat pernyataan itu sama sekali tidak tergantung pada hasil interview, kata Majid. Maka ia pun duduk di DPR gotong royong dalam kurung 1968, posisi yang kemudian disambungnya kembali selama beberapa periode sampai 1979 ketika ia direcall karena mempersoalkan aturan pemilu yang menurutnya tidak lucu. Masa pelaksana dan pengawasnya sama-sama orang pemerintah, kata Majid. Kendati lahir di Banyuwangi, Majid sempat dikenal sebagai orang Sulawesi. Ini tak hanya karena sang istri almarhumah Else Dauhan yang orang Minahasa, tapi karena basis pergerakannya selama Perang Kemerdekaan. Pengembaraannya di pulau tersebut tak lepas dari sikap memendam semangat Indonesia Rayanya tadi. Kendati tulus mulu, pendidikannya tak bisa laju. Pasalnya di raportnya tertera tulisan tebal berwarna merah, Eerste Waarschuwing, dalam kurung peringatan pertama. Karena tulisan itulah katanya tak ada sekolah lanjutan yang mau menerimanya. Padahal nilai yang diraihnya jauh di atas rata-rata.
Maka ia pun akhirnya memilih menjadi juru tulis di Dinas Pekerjaan Umum Banyuwangi. Status saya sebenarnya memang magang dan tak ubahnya pesuruh kantor. Bos saya itu orang yang kebelanda-belandaan. Bicara sehari-harinya bahasa Belanda, administrasi pun ditulis dalam bahasa Belanda, kata Majid. Itu membuat Majid senang. Selain bisa bersikap egaliter, kondisi itu kian memahirkan kemampuan bahasa Belandanya. Karena bahasa Belanda saya bagus, banyak orang tak percaya jika saya hanya keluaran mulo. Bahkan sampai di Sulawesi pun, kata Majid. Setahun setelah ibunya wafat 1939, Majid melamar jadi pegawai Dinas Pertanian Kepresidenan Sulawesi Selatan cabang Palopo. Karena pesaing tidak ada, ia diterima. Maka jadilah ia orang Sulawesi. Di sini selain sempat mencuri perhatian Bung Karno yang mengaku keok oleh Majid dalam hal berpidato, semangat Indonesia Rayanya tak bisa lagi dipendam. Ia mulai terlibat dalam aktivitas politik kalangan pergerakan setempat. Ketika Jepang datang, ia ditarik ke Makassar untuk ikut sekolah calon bupati. Ketika kemerdekaan tiba, ia ditarik menjadi staf gubernur Sulawesi, Dr. Ratulangi. Ratulangi itulah yang mengirim Majid, Lanto Daeng Pasewang, dan Hajarati ke pelosok-pelosok Sulawesi Selatan untuk mengobarkan semangat rakyat. Kenapa Majid? Sebab dialah yang paling pandai berpidato. Saya pernah berpidato selama 4 jam dan semua pendengar hanya begini, kata Majid, seraya menunjukkan mimik orang melongo. Dalam kapasitas sebagai utusan Gubernur Sulawesi Selatan, itulah Majid ikut menggerakkan Gerikindo Gerakan Kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Melalui Gerikindo ini pula ia ikut menghadiri Kongres Barisan Nasional Indonesia yang kerap disingkat Barisan, dan merancang resolusi Kongres yang berlangsung di Manado tersebut. Resolusi yang ditandatangani pada 16 November 1946 itu penting, terutama mengingat situasi dan kondisi Manado ketika itu yang diwarnai sikap pro terhadap Republik Indonesia Serikat yang notabene bentukan Belanda. Sementara lewat resolusi tadi, Gerikindo menegaskan pilihannya terhadap RI, bahwa kami semua anggota Barisan Nasional Indonesia beserta keluarga menyatakan bahwa kami adalah warga negara Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945. Demikian bunyi resolusi tersebut. Dan di Manado itulah rupanya Majid menemukan jodohnya. Dia adalah Else Dauhan, putri induk semangnya di Manado, G.E. Dauhan, yang juga ketua PNI Cabang 7 Minahasa. Karena setiap hari di rumah Pak G.E. Dauhan, saya dan dia seperti kakak dan adik saja, tutur Majid. Suatu hari, si adik yang kerap menyebut Majid dengan panggilan Ombar itu dari kata berewok karena kala itu ia memelihara cambang dan jenggotnya, mengatakan, "Ombar sudah punya pacar." Apa kata Majid? "Sudah, ada fotonya," ujar si gadis. Kebetulan saya sedang mengantongi cermin kecil. Langsung saja saya jawab, "Ada." Dan ketika dia bilang boleh lihat foto itu,
Saya berikan cermin saya, tutur Majid. Keruan saja di gadis jadi bertanya-tanya. Mana? Saya kira mau dibanting, ternyata dia letakkan pelan-pelan. Hahaha, kata Majid mengenang peristiwa di tahun 1947 itu yang kemudian membuahkan 9 anak. Satu diantaranya Ratna Riantiarno, istri dramawan dan wartawan N. Riantiarno. Setelah sempat mengasuh koran Republikan Menara bersama istrinya 1954, ia dipanggil Perdana Menteri Ali ke Jakarta. Saya kira itu jasa Mas Diro dalam kurung Sudiro, mantan wali kota Makassar dan juga mantan gubernur DKI Jaya. Sebab kepada beliau saya sempat bilang supaya dicarikan cara agar saya pindah ke Jawa, kata Majid. Di Jakarta ia ditempatkan di Biro Irian, sebuah biro langsung di bawah PM yang dipersiapkan untuk merebut kembali Irian Jaya dari tangan Belanda. Bersamaan dengan itu ia pun aktif di PNI. Kendati saya tidak duduk dalam struktur pengurus DPP PNI ataupun DPC Jakarta karena pandai berpidato, saya sering jadi propagandis partai, kata Majid menyebut istilah juru kampanye era 50-an, termasuk dalam pemilu 1955. Dalam pemilu zaman demokrasi liberal itu, sebagai caleg PNI nomor 6 di wilayah Jakarta, ia sebenarnya berhak duduk di DPR. Tapi dari awal keterlibatannya dalam kampanye yang mengharuskan dia berkeliling Jawa dan berpidato 3 kali sehari, ia moh dengan jabatan itu. Posisi itulah yang kemudian diisi pengarang Nur Sultan Iskandar. Seperti disebut di atas, ia masuk ke DPR gotong royong, kemudian di DPR hasil pemilu 1971 dan 1977. Meskipun untuk periode terakhir itu ia hanya mewakili PDI sampai 1979, ketika ia direcall karena selain dicurigai terlibat petisi 50, juga menyoal sejumlah hal, mulai dari aturan pemilu sampai mengusulkan TAP MPR tentang hak asasi manusia. Sebagai anggota Badan Pekerja MPR, saya mengajukan rancangan TAP MPR tentang HAM. Ini ditentang sampai Pak Ismeni ngomong ke pers, jika ada orang yang ingin mengajukan rancangan TAP HAM, dia mau menggagalkan SU MPR. Dalam waktu bersamaan, saya juga terlibat dengan petisi 50. Tapi saya enggak menandatangani, kendati saya akrab dengan para aktivis petisi 50. Saya mengatakan, sebagai kader PNI, saya akan membuat gerakan sendiri, tutur Majid yang dicalonkan PDIP untuk Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kini ketika perubahan mulai berembus, sementara usianya terbilang sepuh, apa yang akan dilakukannya sebagai anggota parlemen? Itulah, saya ini tak punya keahlian khusus. Pengalaman kerja saya ya di bidang pertanian dan pekerjaan umum tadi. Tapi mungkin saya ingin menangani perburuan, kata Majid yang mengimbangi kegemarannya mengisap cangklong dengan melakukan pernapasan perut dan jalan kaki. Sebagai politisi tua, ia prihatin atas nasib partainya PDIP, terutama karena mereka merelakan kursi ketua MPR dan ketua DPR
kepada pihak lain. Sementara kursi presiden pun melihat perkembangan yang terus berubah, belum tentu juga jauh ke tangan mereka. Padahal merekalah pemenang pemilu kali ini. Pesimistis sih tidak, tapi kalau disebut tidak terlalu optimistis benar katanya. Dan itu terutama disebabkan karena disiplin rekan-rekan separtainya. Saya nggak langsung senang ketika ada kabar bahwa Akbar akan mendukung Mega. Saya masih mempertimbangkan apa bisa dia pindah dari mendukung Habibie menjadi mendukung Mega. Akbar itu Golkar, putih atau hitam, kata Majid yang sudah lama mengenal Akbar secara pribadi. Dukungan itu hendaklah dipelihara lewat lobi, dan itu bukan hanya kerja 1-2 kali. Lobi itu harus terus dipelihara. Kontak harus terus dilakukan, katanya seraya mempersilahkan forum tak bosan datang bertandang ke rumahnya, ke ruang kerjanya yang riuh itu di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Rupanya Abdul Majid dalam usia tuanya masih tetap seorang politisi. Maman Gantra dan Yus Arianto, Forum Keadilan nomor 28, 17 Oktober 1999, halaman 34 dan halaman 38.